Terima kasih media official dan salam sehat selalu buat teman-teman jurnalis. Yang pertama, ucapan puji syukur ya pada Tuhan Yang Kuasa. Dan juga selamat buat para pemain Rans yang hari ini sudah mendapatkan 3 poin pertamanya. Jalannya pertandingan, jujur saya tadi masuk di babak kedua, nggak banyak yang saya sampaikan kepada pemain kecuali 2 hal. Yang pertama ada sedikit taktikal, yang kedua saya bicara sama pemain. Hari ini kalian main hanya persoalannya ada di sini dan di sini. Karena kenapa? Karena saya lihat mereka bermain sangat takut buat salah, nggak percaya diri, sehingga nggak keluar kemampuannya secara maksimal. Dan tentu ini sangat mengkhawatirkan ya di tengah keinginan kita untuk mendapatkan poin. Tapi justru anak-anak merasa tegang sekali menghadapi pertandingan hari ini. Tapi syukur alhamdulillah bagaimanapun kondisinya, saya juga harus memberikan apresiasi atas usaha mereka, atas kerja mereka hari ini. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi buat mereka untuk bisa bermain lebih baik lagi. Memang kadang-kadang sepak bola main bagus kita kalah. Tapi hari ini main nggak begitu baik, kita mendapatkan kemenangan. Terima kasih, mungkin ada hal yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Mas tadi ada yang mau saya. Oh, sorry. Ya, kalau dari saya dan teman-teman sama seperti yang tadi disampaikan Coach, mungkin karena kita belum dapat 3 poin dan tadi di awal kita sedikit kayak tidak lepas, cuma ya puji Tuhan akhirnya kita bisa menang. Dan kedepannya ini jadi modal untuk kita untuk laga-laga berikutnya, karena ketika kita menang saat ini akan buat kita semakin percaya diri walaupun kita masih di klasmen yang masih jauh, tapi ini poin yang sangat penting untuk kita dan kita siap untuk pertandingan berikut pasti bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan media sebutkan nama dan asal medianya yang ingin bertanya. Kebanyakan mungkin secara kemarin owner Rans sudah menyampaikan bahwa berharap akhir perjalanan bagaimana tuh menyikapi situasi ini. Saya rasa saya sangat mengambil sikap profesional ya. Saya selalu fokus kepada tim saya. Soal apapun yang diputuskan oleh manajemen itu bagian yang terpisah dari tugas saya sebagai seorang pelatih kepada para pemain-pemain saya. Tugas saya adalah terus menjaga motivasi, terus membenahi hal-hal yang berkaitan dengan hal teknis, dan setelah itu silakan manajemen tentu punya pertimbangan lain terhadap evaluasi apapun mengenai tim ini. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada manajemen. Sama sekali tidak ada rasa keberatan dari hati saya. Makasih. Silakan. Coach, jadi dari tribun. Coach, dari 7 pekan Rans kebobolan 17, tapi ngegolnya juga 11. Untuk catatan ke depan, seperti apa Coach untuk terutama striker, gol ini dicetak bukan dari striker yang Coach. Dan untuk evaluasi di pertahanan seperti apa? Iya, kalau kita bicara di sepak bola, memang striker punya tugas utama sebagai seorang yang diharapkan mencetak gol terbanyak. Wonder baru main sebagai starter 3 kali, dia membuat 2 gol. Bagas sebagai starter 3 kali, dia juga membuat 2 gol. Artinya sebagai seorang striker sebenarnya kita nggak masalah, dan juga pemain-pemain kedua kita dari second line kita juga mampu memberi kontribusi. Ada David, ada Konate, kemudian Maruwoka yang juga ikut memberi andil dan membuat gol. Buat kita ini bagian dari sebuah organisasi permainan ketika tim menyerang. Tapi memang betul bahwa kita terlalu banyak sekali juga gol yang bersarang ke gawang kita. Ini tentu jadi suatu catatan. Memang saya sebenarnya sudah sering sampaikan hal ini kepada internal kita ya, tidak kepada teman-teman pers ya, kenapa dan bagaimana. Tapi memang tentu kita juga harus akui bahwa rekrutmen kita saat ini sampai hari ini saya belum bisa memainkan 2 pemain kita di lini belakang ya, Satria Arif dan Herwin. Jadi ini kondisi yang memang fakta yang terjadi, dan ini tugas saya untuk menyiasati
siapa yang akan bermain di posisi itu. Makanya kemarin dalam pertandingan lawan Arema pun Arthur sama Fadil terpaksa harus main sebagai center back padahal dia seorang midfielder. Jadi ini situasi-situasi yang sebetulnya yang kita tahu hanya di dalam kita saja ya. Tapi ini sebuah catatan, saya tentu tidak akan melempar tanggung jawab apapun terhadap kondisi ini. Ini sebuah resiko dan sekali lagi saya akan berusaha untuk menyeimbangkan unsur pertahanan dan menyerang dari tim ini dengan materi yang kita punya saat ini. Saya rasa itu, dan saya berharap Arif Satria, Erwin segera bisa sembuh untuk bisa mengisi kekosongan kita juga. Terima kasih Bang. Oke. Tadi ya. Assalamualaikum, selamat malam untuk saya dan Bang Betali, untuk saya dan Bang Betali. Mohon maaf jika pertanyaan agak prematur ya. Setelah inilah saat melawan Persib Bandung dan juga tertatih-tatih di musim ini. Bagaimana Coach melihat Persib sebagai lawan harus nanti dan Luis Milla, apakah juga menjadi ancaman bagi Rans untuk Coach dan Bang Betali? Saya berharap bahwa momentum ini berbalik kondisinya, karena satu sisi kita berharap para pemain justru main nothing tulus ya, karena menghadapi tim yang notabene bermain dengan materi pemain yang bagus ya, lalu dengan dukungan fans yang luar biasa, dan menariknya tentu dia punya pelatih yang baru. Jadi satu sisi ada satu pressure yang hebat di sana, tapi kita harus mengambil kondisi ini untuk kita bermain dengan lepas. Makanya hari ini jujur kita sangat tertekan sekali kelihatan dari permainan kita. Nah ini saya nggak ingin itu terjadi ketika lawan Persib Bandung nanti. Kuncinya satu, anak-anak percaya diri, kembalikan kepercayaan diri lagi. Seperti ketika kita main di pertama-tama kemarin lawan Semarang, lawan Sleman, lawan Ujung Pandang, lawan Bali, kita kalah, tapi kita main sangat bagus ya. Kita bermain dengan organisasi yang benar. Itu Bang. Untuk Bang David. Ya, kalau untuk saya Persib tetap tim yang besar, kita respect juga, tapi untuk pertandingan berikut kita juga perlu poin, dan biasanya game-game besar tuh justru game yang baik untuk kita, walaupun banyak supporter tapi justru kita bisa menikmati pertandingan. Apalagi kayak hari ini kita sudah dapat poin, itu modal yang sangat kuat untuk kita yang tadi disampaikan coach untuk percaya diri. Jadi walaupun main di kandang Persib ya kita pasti bisa, karena poin tadi tuh modal kita untuk bisa percaya diri, kembalikan permainan kita. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir Bang, silakan. Untuk David tadi, Ya. tadi kan Coach Edi sempat bilang bahwa tadi kan Coach Edi sempat bilang bahwa para pemain sebenarnya ada ketakutan untuk bermain lepas, Ya. sebenarnya ada tekanan yang cukup tinggi. Karena sebelumnya kan dari sebelumnya kan belum pernah dari poin dan gimana sih kondisi sebelum main waktu itu Bang, apakah memang pemain benar-benar tertekan harus menang di hari ini atau gimana? Sebenarnya lebih ke kita ini kan sudah lama tidak menang kan. Jadi hari ini momen main di kandang kita betul-betul tidak mau lewatkan itu. Makanya dari yang kita harusnya main lepas kayak permainan kita seperti biasa, kita kayak berpikir untuk menang. Akhirnya yang tadi kayak yang kita ingin main lepas tidak lepas, jadi kayak buru-buru. Makanya pas setelah gol pertama datang baru akhirnya kita mulai ketemu. Jadi sebenarnya lebih ke kita kayak buru-buru ingin cetak gol, makanya jadi tidak lepas, seperti itu aja. Jadi artinya di gol pertama kebobolan tadi menambah semangat untuk Iya pastinya, karena kita perlu menang. Itu buat kita jadi lebih bangkit lagi kan, karena kita perlu kemenangan hari ini ya, itu aja. Thank you. Oke, demikian sesi post-match conference bersama Rans Utara. Terima kasih Coach, selamat. Terima kasih Bang David, terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum. Thank you.